konstitusi yang tertulis dan berdiri di suatu negara? Menurut para ahli, yaitu Herman Heller, konstitusi memiliki 3 pengertian seperti politis dan sosiologis, cerminan kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yuridis, yaitu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat, dan tertulis naskah UUD sebagai hukum tertinggi. Apakah itu sudah diresmikan atau berarti karena ini penjelasannya menurut para ahli, jadi untuk pengertiannya dan yang lebih resmi adalah kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan negara yang dapat dipandang secara yuridis atau tertulis dalam undang-undang dasar atau secara sosiologis dan politis. Berdirinya pada 29 April 1945, tugasnya menyelidiki hal-hal penting untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, mengadakan 2 kali sidang. Sidang ke-1 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, M.R. Muhammad Yamin, Profesor D.R. Supomo, dan R. Soekarno yang mengusulkan Pancasila. Sidang kedua 10 sampai 16 Juli 1945 membahas rancangan UUD dan pembukaan yang kemudian menjadi pembuka UUD 1945. Kenapa BPUPKI bersangkutan dalam Undang-Undang Dasar? mungkin BPUPKI itu sebenarnya yang bertugas atau bersangkutan dalam perumusan UUD, karena lembaga ini memang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Tugasnya itu sudah jelas tadi, BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi dia itu untuk merancang segala hal yang diperlukan sebagai dasar dirinya negara Indonesia. Salah satunya merumuskan konstitusi UUD. Kalau dalam perumusan tersebut pasti tersebut ada panitia 9. Nah, kalau dalam BPUPKI dan panitia 9, apa yang siapa saja yang ikut andil dalam perumusan atau sidang tersebut? Ada 3 tokoh yang mengusulkan. Yang pertama ada M.R. Muhammad Yamin, yang kedua Profesor D.R. Supomo, dan yang ketiga Y.R. Soekarno. Dalam pengesahan lanjutan dari tersebut, dalam pengesahan Negara Republik Indonesia tahun 1945, setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, yang memiliki fungsi seperti: 1. Mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. 2. Menyiapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan terakhir membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KI atau KINIP sebagai lembaga sementara sebelumnya terbentuk DPR dan MPR. Mungkin di situ ada Soekarno menjadi presiden. Mengapa Soekarno yang dipilih untuk menjadi presiden? Karena Soekarno itu pergi ke beberapa negeri untuk meminta persetujuan yang negaranya sudah merdeka dan membantu Indonesia untuk merdeka dari penjajahannya.
waktunya sudah habis. Jadi kesimpulan dari mengikat konstitusi dan undang-undang dasar ini adalah hukum yang tertulis sebelum perubahan.